Halo teman-teman, kali ini kami akan melakukan kegiatan di alam bebas kembali. Nah, dalam perjalanan kali ini ada yang berbeda nih. Kami ditemani dengan subscriber kami yang penasaran dengan bagaimana sih berkegiatan di alam bebas, terutama kegiatan survival. Nah, kali ini kami ditemani dengan Mas Ais ya. Iya, Nah, betul. Mas Ais. Mas Ais ini akan menemani saya bagaimana sih berkegiatan di alam bebas atau survival dengan peralatan yang kita bawa ya. Siap. Peralatan yang kita bawa seadanya. Oke, penasaran seperti apa? Saksikan terus perjalanan kami. Oke, Mas. I hear you talking at work to the boys in the gym, talking at the bar till I walk in. Kang, Iya. ini kan ada sumber air ya. Oh, betul. Ini apakah bisa langsung diminum apa enggak ya airnya? Nah, kebetulan banget nih di sini ada sumber air atau ada sungai. Iya. Nah, saat berkegiatan di alam bebas, yang paling utama yaitu mencari sumber air untuk kebutuhan mineral kita. Tetapi sumber air tersebut tidak semuanya bisa kita konsumsi. Oh gitu. Ada yang tidak bisa dikonsumsi. Nah, salah satunya adalah kita cek terlebih dahulu airnya apakah berbau, berasa ataupun berubah warna atau memiliki warna yang aneh gitu. Iya, iya. Nah, bisa dilihat airnya nih Hmm, lumayan jernih ya. Iya, Nah, jadi- tetapi kita tes dulu apakah airnya memiliki bau atau memiliki rasa yang aneh. Oh iya, boleh, boleh. Boleh, yuk kita tes dulu yuk. Coba dicek dulu nih airnya apakah berbau atau tidak. Sepertinya tidak berbau ya. Iya, tidak. Kemudian jernih juga dan tidak ada warna yang aneh ataupun yang kemungkinan airnya kotor gitu ya. Nah, ini bisa kita konsumsi airnya, tetapi yang tadi sebelum kita konsumsi alangkah baiknya kita filterisasi dulu atau saring dulu ataupun kita rebus dulu untuk menghilangkan Ini bakteri. kalau ada binatang-binatang gini nggak apa-apa ini. Nah, nggak apa-apa. Justru saat di sumber air ini ada kehidupan ataupun ada hewan-hewan, berarti air tersebut layak untuk kita konsumsi. Seperti itu. Jadi aman lah untuk kita minum. Talking at the bar till I walk in, baby. Why won't you talk to me? Can't get your tongue when we're Nah, talking. Mas Ayas lihat di sini ada buah ya. Buahnya warna ungu nih. Nah, ini namanya harendong. Oh. Nih, bisa dipetik yang warna ungunya. Oh, ini udah matang. Udah, kalau yang warna ungu ini berarti tandanya udah mateng. Nah, ini bisa kita konsumsi nih saat berkegiatan di alam bebas atau tidak membawa perbekalan. Nah, rasanya kita coba ya. Buah harendong ini rasanya manis. Rasanya manis dan memang sedikit berbulu ya karena memang tumbuhannya harendong bulu namanya tuh. Nah, selain buahnya bisa dikonsumsi, kemudian si daunnya ini bisa juga nih buat sabun alami. Jadi kalau Oh, kita buat mandi. buat bersih-bersih. Nah, biasanya pakai air terus kita lumatkan, nanti keluar nih si sabunnya sedikit gitu. Bisa. Jadi selain buahnya bisa dimakan, sabunnya juga bisa dimanfaatkan untuk sabun alami gitu. Sangat bermanfaat sekali ya. Betul. Ini kalau yang warnanya hijau gini belum matang ya, Kang? Betul. Kalau yang hijau ini belum matang. Nah, yang matangnya yang warna ungu. Nah, biasanya kalau misalkan lagi musim hujan, nah baru tuh berbuahnya banyak banget tuh karena kita musim kemarau. Jadi berbuahnya sedikit. Ya. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Tadi kita sudah menemukan tumbuhan yang bisa dikonsumsi untuk kebutuhan makanan kita. Nah, di sini kita menemukan tumbuhan obat herbal. Nah, bisa dilihat ya. Ini namanya tumbuhan pecut kuda. Pecut kuda. Betul. Bukan buat memecut kuda, bukan. Oh, bukan. Nah, kenapa disebut pecut kuda? Karena nih bagian pucuknya ini mirip seperti pecut. Gitu. Nah, tumbuhan ini biasanya dimanfaatkan si bagian daunnya ini. Nanti kita rebus, kemudian si airnya baru kita minum untuk obat diare atau sakit perut. Tuh, nah jadi si tumbuhan pecut kuda ini bisa kita manfaatkan untuk obat herbal. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Say what you will, let the Ini tahu tumbuhan apa ini? Ya,
pisang. tumbuhan pisang biasanya kita konsumsi si buahnya ya, buah pisangnya. Tetapi saat berkegiatan di alam bebas, walaupun tumbuhan pisang ini tidak berbuah, kita bisa manfaatkan si bagian batangnya, kita makan. Dimakan. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, yang akan kita konsumsi yaitu bagian umbut dalamnya. Sama seperti pohon bambu atau rebung. Nah, rebung juga kan biasanya dimakan itu bagian dalamnya. Nah, pohon pisang juga dimakannya si umbut bagian dalam yang bagian warna putih ini nih. Nah, coba Kang, itu dikupas dulu Kang, terus satu lapis. Masih dikupas lagi. Kupas lagi. Oh, ini ya. Nah, yang itu. Nah, segini juga cukup Kang. Oke, cukup. Sekarang kita tes nih rasanya kayak gimana ya. Nggak ada rasanya ya? Nggak ada rasanya ya. Rasanya kayak ya sayur-sayuran biasa. Ada sedikit manis tapi ada sedikit pahit juga. Karena ini tumbuhannya sudah terlalu tua. Kalau misalkan yang masih muda, itu rasanya pasti manis. Pakai sambal mantap. Bisa. Nah, jadi saat berkegiatan di alam bebas, kita bisa manfaatkan tumbuhan pisang ini bagian umbut dalamnya gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk. Yuk. Kang, ini Minum dulu, Kang. minum dulu. Oke, boleh. Istirahat dulu ya. Lihat dulu, Kang. Bawa air minum tapi. Bawa. Nah, Mas, selain mengetahui tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan saat berkegiatan di alam bebas, juga kita harus menjaga cairan tubuh kita. Saat kita merasa lelah ataupun haus, diusahakan minum. Tetapi si air pun harus kita manage ya. Apabila nanti di perjalanan juga kan terkadang tidak selalu ada titik mata air ya. Nah, jadi kita harus memanage si air. Dan pernah nggak sih pulang dari gunung atau berkegiatan di alam bebas, bibir tuh suka pecah-pecah? Ya tuh, suka kering tuh. Betul, suka panas juga nafasnya. Nah, itu karena asupan mineral kita atau cairan tubuh kita tidak dijaga pada saat berkegiatan di alam bebas. Seperti itu. Begitu. Oke, yuk kita lanjut lagi. Yuk, lanjut. Kayaknya sedikit lagi tuh di depan. Kang, setelah beberapa pengenalan tadi kan mengenai sulfatal ini, ada nggak prinsip-prinsip lainnya gitu? Prinsip-prinsip lain, oke. Tadi kita sudah mengenali sumber mata air ya yang bisa kita manfaatkan atau konsumsi. Kemudian ada tumbuhan juga, tumbuhan yang bisa dimakan dan dijadikan obat herbal. Nah, selanjutnya kita akan membuat tempat perlindungan nih. Nah, tetapi sebelum itu kita cek dulu sebelum mendirikan bivak ataupun sebelum membuat tempat perlindungan, kita harus cek area sekitar. Dilihat di atas cukup terbuka ya, tidak ada ranting kering yang berpotensi jatuh. Tempatnya juga lumayan landai ya. Kemudian tidak ada hal-hal yang berbahaya seperti sarang lebah ataupun sarang serangga. Nah, setelah semuanya cocok nih, selanjutnya kita akan membuat tempat perlindungan. Tapi ada satu nih, karena rencana kita tidak akan bermalam,
akhirnya kita tidak akan membuat bivak, tetapi kita akan membuat salah satu perlindungan, yaitu membuat perapian. Dengan cara apa itu? Nah, teknik yang akan kita gunakan yaitu cara tradisional atau tanpa menggunakan korek. Ada yang tahu? Nggak tahu Tekniknya? seperti apa aja. Nah, teknik yang akan kita gunakan yaitu teknik bodril atau mengandalkan gesekan kayu. Oh, yang alat kayak gini gitu? Betul. Nah, nanti Mas Ais coba ya cara nyalainnya ya. Sekarang kita simpan dulu yuk barang-barangnya. Boleh. Kita coba. Nah, Mas Ais, tetapi sebelum menyalakan perapian ada hal-hal yang harus kita persiapkan dulu. Kira-kira apa sih yang Mas Ais ketahui nih sebelum kita menyalakan perapian? Biasanya tuh pakai kayu bakar. Kayu bakar, betul. Nah, si Ya. kayu bakar pun harus disusun dari mulai yang terkecil sampai yang Terbesar. terbesar, dahan-dahan kayu. Nah, agar si nyala api itu konsisten seperti itu. Karena kita akan menyalakan api kan menggunakan bara yang paling kecil. Terkecuali kalau kita pakai korek itu bisa langsung menggunakan ranting-ranting kayu yang besar gitu. Oke teman-teman, ternyata setelah terjun langsung ke lapangan, survival ini tidak sesederhana itu. Ternyata banyak prinsip-prinsip yang harus diketahui agar kita bisa bertahan hidup di sini. Contohnya seperti beberapa pengenalan tadi, dan juga dari kesiapan kita, dari mental maupun alat-alat untuk menutupi kebutuhan di alam ini. Nah, Mas Ais, nanti saya akan cari kayu bakar nih. Nah, sambil saya nunggu cari kayu bakar, nanti Mas Ais coba cari tempat yang bagus nih untuk nyalain api. Kemudian dibersihkan si daun-daun keringnya Oke. agar tidak merambat gitu ya. Siap. Oke. Nah, teman-teman, kali ini saya sedang mengambil kayu bakar untuk kebutuhan mengolah makanan nanti. Nah, kayu yang saya ambil ini tidak mengambil dari yang masih tumbuh ya teman-teman, tapi kita memanfaatkan yang tumbang ataupun ranting-ranting pohon yang jatuh gitu. Jadi kita tetap melestarikan alam ini dengan memanfaatkan ranting-ranting atau dahan-dahan kayu yang sudah patah atau bentuk. Gimana Mas saya sudah aman? Aman. Oke. Kita potong dulu nih ranting-ranting kecilnya. Ini untuk pemotongan kayu bakarnya kan ada aturannya nggak ya? Atau sesuai kebutuhan aja gitu? Oke, untuk potongan kayu bakar berarti ya. Iya. Nah, kalau untuk potongan kayu bakar sebenarnya tidak ada aturan khusus ya. Tetapi kita gunakan secukupnya saja gitu. Kalau misalkan untuk mengolah makanan ya segimana sih cukupnya. Kemudian yang pastinya kita cari yang kering agar apa? Agar bisa nyala, Agar bisa nyala dan mudah terbakar. terbakar gitu. Kalau misalkan basah kan lama juga ya. Tapi Wah. kalau basah masih bisa terbakar. Kalau misalkan basah sebenarnya bisa asalkan api yang kita nyalakan sudah menyala. Jadi untuk bagian yang basah bisa kita keringkan terlebih dahulu. Nah, nanti kita buat nih bagaimana cara mengeringkan kayu-kayu basahnya. Oke. Oke teman-teman, saya mau coba pasang hemok ya namanya ini. Untuk pertama kalinya kita coba ya. Walaupun saya tidak yakin bisa, tapi kita coba dulu aja ya. Kalau nggak bisa nanti kita ke Mas Adul saja. Oke. Kita coba talikan ke sini guys. Sepertinya ada yang salah guys. Tapi aku tidak tahu apa yang salah. Kita coba seperti ini dulu saja ya. Apakah bisa berhasil atau tidak? Mas Ais lagi apa Mas Ais? Ya, ini Mas Adul lagi pasang hemok. Oh, pasang hemok. Gimana nih, bisa nggak pasangnya? Nggak tahu ya, coba cek dulu. Oke. Nah, kira-kira kalau saya perhatikannya mungkin dari ikatannya dulu ya. Ya. Nah, biasanya kalau kalau tali pipis seperti ini atau tali webbing biasanya menggunakan simpul pita si Oh. ikatannya.
selain rapi ikatannya, itu juga mudah untuk dilepas walaupun dikasih beban gitu. Oh, begitu. Tuh. Terus kemudian dilihat dari tinggi pemasangannya, oke ya, lumayan. Nah, karena kalau pemasangan hemok tuh walaupun kita pemasangannya segini, itu kalau kita sering dipakai pasti turun. Nah, jadi perhatikan juga bebannya segimana, kemudian apakah kalau dikasih beban ini akan semakin turun atau enggak gitu. Oh, begitu. Jadi lebih baik kalau misalkan mau pasang hemok kira-kira agak tinggi sedikit gitu. Boleh coba dibenerin Oke. satu. Kita coba teman-teman. Wih. Aduh. Aman ternyata teman-teman. Kuat. Kuat ternyata, ini bisa dipakai tiduran. Bisa buat tidur juga. Nah teman-teman, sekarang saya sedang mencari rumput-rumput kering seperti ini ya teman-teman. Biasanya saya menyalakan api itu menggunakan injuk, ataupun kalau misalkan ada serabut-serabut biasanya saya menggunakan serabut. Tetapi kali ini saya akan coba menggunakan rumput-rumput kering seperti ini. Nah, sekarang kita kumpulkan terlebih dahulu ya. Nah Mas Ais, tadi saya sudah mengumpulkan bahan-bahannya nih. Bisa dilihat ada yang dari terkecil ya, serabut-serabut kecil, terus ranting-ranting kecil, sampai dahan-dahan dan batang kayu yang paling besar. Nah ini semua harus kita kumpulkan terlebih dahulu sebelum kita mulai menyalakan api. Jadi jangan mulai menyalakan api kalau bahan-bahan belum terkumpul, seperti itu. Nah sekarang kita mulai nih menggunakan bodrilnya. Nah, cara penggunaannya yaitu yang pertama kita pegang si busurnya. Nah, setelah itu kita ambil batang. Nah, nanti kita lilitkan si busurnya ke batang ini. Caranya adalah nah, seperti ini. Kemudian si posisi kaki kita duduk kesatria. Untuk kaki kiri itu di depan. Nah nanti tangan sebelah kanan ini memegang busurnya. Nah ini kan ada bagian bawah dan bagian atas. Ya. Nah yang bagian bawah ini nempel ke dudukannya seperti ini. Nah kemudian kita kasih bahan paling terkecil untuk penghantar panasnya. Ini saya pakai randu ya, pakai kapuk. Nah kemudian kita pegang tangan sebelah kiri ini dudukannya untuk bagian atas agar lebih mudah ketika mulai digesek. Nah caranya seperti ini. Oh, ini harus kencang ya. Betul. Biasanya tuh butuh waktu berapa menit tuh untuk nyala gitu? Biasanya tergantung putarannya. Kalau misalkan putarannya kita lebih lambat, itu gesekan apinya juga lebih susah menyalanya gitu. Tapi semakin cepat itu semakin mudah menyala. Oke, begini ya teman-teman cara mempersulit diri sendiri ya. Padahal kita bawa korek sih sebenarnya. Cuman kan tidak tahu ya, kalau kita survival namanya kan, siapa tahu tidak ada benda untuk menyalakan api, jadi ya beginilah. Mantap. Nah, Mas saya sudah mulai menyala nih. Sekarang tolong bantu pegangin ininya nih. Nah. Oke, nanti saya simpan di bagian dalam. Terus tutup. Selanjutnya tiup terus sampai merambat. Nyala nggak? Nah, terus. Nah, yang merahnya.
Wah, susah sih Kang. Bisa? Gak nyala-nyala Kang. Coba Coba. sama ahlinya Kang. Oh, ya, ntar ya. Nah, nyala tuh. Udah nyala ya Kang. Mas. Nah selanjutnya kita lanjutkan dengan ranting-ranting kecil, kemudian dahan-dahan kayu. Nah sekarang kita bentuk seperti piramid. Coba mulai dari yang besar dulu nih. Oh, yang besar dulu. Besar. Nah Mas, saya sudah mulai menyala nih. Nah tadi juga kita sudah susun dari bagian terkecil sampai bagian terbesar. Nah fungsinya supaya apinya tetap konsisten. Nah bentuk piramid ini juga jadi pengaruh nih supaya si udara masuk ke bawah kemudian keluar ke atas gitu. Begitu. Nah, ini Kang, saya bawa sesuatu. Wih, nih. apa nih? Kita buka. Nah, ini ada ikan Wih, nila. ada ikan. Kita bakar. Bakar boleh. Nah, Berarti ini untuk bakarnya gimana ya? nah, sebelumnya udah dibersihin dulu belum ini? Udah nih, Oh, udah dibersihin. Udah di dalamnya udah dibersihin dan sisiknya juga udah Oh, udah ya. dibuangin. Oke, berarti tinggal kita buat tusukannya nih, tusukan ikannya. Oh iya. Oke, kita cari tusuk. kita cari dahan-dahan kayu aja berarti. Oke. Keskan. Mantap Pak Eko. Nah, ini habis ditusuk gini gimana lagi Kang? Nah, setelah itu kita kasih garam nih supaya rasanya lebih gurih ya, lebih ada rasanya gitu. Ininya ke sini ya? Betul. Nah, saya sudah bikin dudukannya. Nah, jadi kita nggak usah megang Oh, bakarnya. betul, Nanti kalau betul. bagian yang lainnya udah matang, tinggal diputar aja gitu. Teknologi. Nah, ini kira-kira berapa lama ya Kang matangnya? Matangnya, nah tergantung sih kondisi apinya. Kalau apinya stabil, kira-kira 10 menit juga bisa matang. 10 menit, Mm-mm. cepat juga ya. Cepet, soalnya kalau dibakar gini takutnya keburu kering juga dagingnya. Tapi pernah gak Kang nemu hal-hal kayak hewan buas gitu di hutan kayak gini? Hutan. Oke. Nah, selama berkegiatan di alam bebas sih paling beberapa ya kayak babi hutan ataupun kayak monyet gitu. Nah, itu biasanya hewan-hewan yang sering terlihat gitu. Walaupun mungkin tidak terlihat buas ya, tetapi kalau mereka dirinya terancam itu biasanya mereka juga balik menyerang kita. Gitu. Nah, terutama kalau kita lagi masak-masak seperti ini kan aromanya juga pasti kecium nih. Ya. Nah, itu bisa jadi mengundang mereka juga seperti itu. Jadi, kita juga selama berkegiatan di alam bebas mengolah makanan ataupun berkegiatan yang lain harus tetap waspada. Karena hal-hal tersebut itu bahaya yang ditimbulkan dari alamnya itu sendiri atau bahaya objektif. Tapi pernah nggak Kang kalau ketemu Gimana? hal-hal yang goib begitu? Hal yang gaib. Ya. Selama ini sih belum pernah. Syukurnya belum pernah gitu ya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ketemu gitu. Mungkin beberapa orang ya percaya nggak percaya, ada yang pernah juga gitu kan. Ada yang memang nggak ada gitu selama berkegiatan kita. Jadi itu kembali lagi ke masing-masingnya sih. Begitu. Nah Mas Ais, kita tadi sambil ngolah ikan kan pasti tangannya bau amis ya. Nah tadi sudah dijelaskan juga nih bahwa daun harendong ini bisa digunakan sebagai sabun. Ya. Nah sekarang kita akan coba nih menggunakan sabun harendong ini untuk mencuci tangan kita. Nah, caranya adalah dilumatkan, kemudian kita beri air sedikit. Nah, kemudian kita gosok-gosok seperti ini sampai mengeluarkan busa tuh, Ya, bisa dilihat. keluar sabun ya. Betul. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencuci tangan kita agar tangan tidak bau amis gitu. Buat cuci piring bisa. Dibuat cuci piring sepertinya bisa. Oh, bisa. Betul. Karena Mantap.
Karena ya kalau misal kita mendaki atau dan lain-lain, daripada kita bawa deterjen kan merusak sumber mata air gitu, Iya. mencemari. Nah, mending kita pakai yang alami seperti ini. Tuh. Nah, Mas saya sudah matang belum nih? Sepertinya sudah matang. Udah ya. Tuh, luarnya juga udah putih dagingnya nih. Kayaknya udah Iya. kering juga. Sudah matang. Oke, sekarang berarti kita coba nih. Kita coba. Coba aja ya sama yang udah matang. Nah, matangnya rata juga ya dari Iya. bagian kepala sampai ekornya. Gurih banget, padahal cuma ditambah garam doang ya tadi Iya, ya. pakai Tapi garam doang. rasanya gurih banget. Kayaknya ikannya juga karena segar gitu ya. Kemudian kita bakarnya juga stabil gitu apinya. Jadi matangnya merata, rasanya juga gurih banget. Nah, gimana nih Mas Aes? Sampai sekarang nih kita tadi udah ngolah, udah kenalan sama tumbuhan-tumbuhan dan yang lainnya. Gimana perasaannya? Ada hal-hal baru nggak kira-kira menurut Mas Ya Aes? seneng banget lah ya yang pasti. Soalnya jadi pengalaman baru juga, Betul. lebih mengenal lagi tentang alam dan lebih menambah ilmu lagi lah buat bekal kita nanti kalau kedepannya. Betul. Karena mungkin ya kegiatan survival atau kondisi survivor juga sebenarnya tidak ingin juga gitu ya dialami oleh Iya. semua orang. Tetapi ada baiknya ketika ataupun antisipasi sebelum kita terjadi hal-hal tersebut, kita sudah mengetahui gitu ya Ya, bagaimana teknik-tekniknya, apa saja sih yang bisa kita manfaatkan dari alam itu tersendiri, dan peralatan yang kita bawa dimaksimalkan untuk dipakai saat berkegiatan di alam bebas pada saat kondisi darurat seperti itu. ya terima kasih buat Kang Adul ya. Ya betul. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini, atas pemberian ilmunya buat survival ini. Nah Mas Ais, kira-kira setelah kegiatan ini Mas Ais mau kemana nih? Karena kelihatannya udah sore, sebaiknya kita pulang aja kali ya. Pulang aja, nggak mau nginep nggak? Kayaknya nanti next time aja. Oke. Nah mungkin lain kali mudah-mudahan kita juga bisa berkegiatan bareng juga. Mungkin kita juga bisa ajak lagi nih teman-teman yang lain gitu ya untuk berkegiatan. Siapa tahu teman-teman yang lain ada ilmu-ilmu baru gitu yang bisa di-share saat berkegiatan di alam bebas. Oke teman-teman, cukup sekian perjalanan kali ini. Nah terima kasih juga untuk Mas Aes ya telah menemani perjalanan saya dan berkegiatan di alam bebas. Nah tetapi ingat, saya ingin memberi pesan kepada teman-teman dimanapun kita berada, kita adalah tamu, maka dari itu bertamulah dengan etika. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan follow sosial media kita Logi Movie. Sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.